Tiongkok, apalagi kota-kota seperti Shanghai ya, Beijing, Tianjin, kemudian ke Guangzhou, Shenzhen, kemudian lihat Makau ya. Aduh, kalau dibandingin sama Malaysia itu seperti desa ya. Lihat desa Morosi di Sulawesi jadi kampung orang Tiongkok. Desa Morosi di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara kini dikuasai oleh orang-orang Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton ataupun komen ataupun yang telah share ataupun yang telah like juga video kali ini maupun video-video yang lama Ikinya. Dan seperti biasanya Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ketidakwarasan si MRI, geng. MRI ini terlalu banyak mengungkit ataupun tentang negara Malaysia, tentang youtuber-youtuber, tentang membahas studi banding antara memuja atau memuji menurut dia ya, geng ya, memuja-memuji. Contohnya seperti Bang Toha yang di kampungnya ingin kesejahteraannya seperti di negara Malaysia, tentang membuat konten tentang tongges di Indonesia berbeda dengan tongges di Malaysia, itu juga dipermasalahkan sama si MRI ini, geng. Dan pastinya ada tujuannya juga, geng. Kenapa dia selalu merekomendasikan untuk ke Tionghoa? Ternyata, geng, di sebuah wilayah itu sekarang di perkampungnya udah dikuasai sama orang Tionghoa, geng. Wah, mungkin ini, geng, tujuan daripada si MRI ini, geng, ataupun si Kukuri Nusantara ini ya, geng ya. Wah, bahaya banget nih, geng. Seakan-akan dia mengajak kaumnya masuk ke Indonesia nih, geng. Wah, bahaya nih MRI. Jom kita simak bersama-sama dulu videonya seperti apa. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir biar tidak salah paham ya, geng ya. Kalau tak ada lens silahkan boleh skip video ini, kalau ada lens silahkan tonton sampai akhir. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. MRI ya, MRI. Iya, itu ada kontroversi juga. Ini adalah reaksi saya terhadap akun YouTube Romlia Pratama ya. Romlia Pratama ini warga negara Indonesia yang konon dulunya pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia. Dia sudah pulang ke Indonesia dan dengar-dengar dia tinggal di kota Jember ya, Provinsi Jawa Timur. Dan rupanya dia ini sedang jalan-jalan di Kuala Lumpur saat ini, dan ini posisinya ada di Bukit Bintang ya. Dia buat konten hari ini barusan diupload. Nah, ini ada saya langsung ke komentarnya nih. Mau lihat komentar-komentar orang-orang Malaysia. Kokori dakoya, hahaha ya. Koyak kenapa? Karena tengok dia ada di Bukit Bintang ya. Bukit Bintang tuh keren ya. Enggak ada keren-keren. Nah, ini dari akun YouTube Toha Reaction ya. Kalau orang-orang semacam Bang Toha, Romlia, kemudian mengagumi Malaysia kayak gimana ya, kita maklum karena dia itu kan mainnya dari kampungnya dia ke Kuala Lumpur begitu. Nah, kayak si Indra SFN, ini akun YouTube-nya dia, kredit buat Indra SFN ya. Kalau YouTuber semacam ini tuh kagum kepada Malaysia ya, kita nggak terlalu terheran-heran karena ya mereka ini, maaf ya, bukan maksudnya menghina atau sombong ya. Kemungkinan besar mereka belum pernah jalan-jalan kemana-mana ya, mainannya kurang jauh ya. Mungkin ke Jakarta aja belum gitu loh. Ya, apalagi ke Hong Kong, ke Tokyo, ke Seoul, ke Beijing, ya, ke Tianjin, ke Guangzhou, ya, ke Chongqing, ke Tiongkok dan lain-lain. Belum pernah mereka ke Dubai begitu. Jadi kalau mereka itu pergi Malaysia melihat Bukit Bintang itu rasanya wow begitu ya. Bang Toha itu kalau ke desanya katanya di Rembang, di provinsi Jawa Tengah, daerah Kabupaten Rembang.
dari desa dia ke Kuala Lumpur, dia tengok lampu-lampu yang agak gemerlap gitu langsung wow begitu ya. Ya maklum lah, kan belum pernah melihat benda-benda begitu ya. Kalau kami orang Indonesia yang sering kali melancong ke luar negeri, jangankan melancong ya, kalau pernah tinggal lama di Jakarta, ke Kuala Lumpur tuh ke Kuala Lumpur ke Bukit Bintang tuh biasa aja, lampu-lampu kayak begitu tuh biasa aja ya. Gedung-gedung mencakar langit tuh biasa aja, nggak ada istimewanya. Ya, hanya ya katrok-katrok itu nggak pernah keluar negeri, nggak pernah jalan-jalan ke kota-kota metropolitan dunia, nggak pernah ya. Kalau orang sudah pernah ke Singapura, ke Jakarta, kemudian ke Hong Kong, ya, ke Tiongkok, apalagi kota-kota seperti Shanghai, ya, Beijing, Tianjin, kemudian ke Guangzhou, Shenzhen, kemudian lihat Macau, ya. Aduh, kalau dibandingin sama Malaysia itu seperti desa, ya, benar-benar ketinggalan zaman. Nggak ada apa-apanya Malaysia itu. Ya, mohon maaf ya, bukan kita nih sombong, ya, tapi itulah fakta. Jadi pengagum-pengagum youtuber pengagum Malaysia ini kemungkinan besar mainnya belum jauh atau kurang jauh. Ya, lihat pompa bensin ngisi sendiri ya, self service langsung wow, kok keren ya. Di Indonesia nggak ada, itu kuno. Berarti kalian mainnya kurang jauh ya. Di Korea, di Australia, di Amerika tuh biasa kita ngisi bensin sendiri, nggak ada yang aneh-anehnya, nggak ada keren-kerennya, masih keren di Indonesia, ya. Jadi tolong deh, nggak usah terlalu sombong dan lebay, berlebih-lebihan, dan jangan katrok ya. Saya minta teman-teman yang belum pernah keluar negeri, kalau ke Malaysia itu jangan katrok, malu-maluin, ketahuan, ya. Baru pertama keluar negeri dan yang dikunjungi pertama kali Malaysia. Lalu terkagum-kagum, dia jadi deso dan katrok. Ya tolong dijaga ya. Karena apa? Karena kalau dilihat orang itu kok baru ke Bukit Bintang aja kok rasanya seperti orang katrok sama orang duweso banget ya. Ketahuan nanti nggak pernah keluar negeri, nggak pernah ke kota-kota yang luar biasa ya, kota-kota metropolitan. Jadi tolong nggak usah berlebih-lebihan ya. Nah ini saya sarankan buat orang-orang yang nggak pernah keluar negeri, jangan langsung ke Malaysia ya. Pergilah ke Tiongkok, lihat kota-kotanya Tiongkok yang gemerlap-gemerlap itu, baru ke Kuala Lumpur ya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu kaget melihat Kuala Lumpur ya. Oh ternyata Kuala Lumpur itu kayak begini ya, deso banget ya. Saya kira Kuala Lumpur keren banget, ternyata lebih keren kota-kota di Tiongkok ya, macam itu. Jadi supaya tidak terlalu kaget ya. Nah kalau yang mau membandingkan ya tempat-tempat yang main-main begitu, pergi ke kota Macau di Tiongkok ya. Di situ gedung-gedungnya lebih keren ya, kasino-kasinonya lebih keren ya. Kalau ke Genting, habis dari Macau ke Genting Highland tuh nggak ada apa-apanya ya. Jauh lebih bagus Macau, keren bangunan-bangunannya ya, arsitekturnya. Atau ke Las Vegas, kalau bisa dapat visa Amerika, melancong ke Amerika, ke Las Vegas ya. Bandingkan sama Genting, Genting itu nggak ada apa-apa, seujung kukunya Las Vegas ya. Itu jawaban dari saya ya, terima kasih. Kalau kalian ini super hebat, super pandai, berilmu tinggi. Konten ini saya buat untuk edukasi kepada semua netizen, terutamanya warga Indonesia, agar menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Koko Nusantara ini ataupun Om Ribut ini, di mana para YouTuber Indonesia itu coba menyampaikan inspirasi kepada negara Indonesia, akan tetapi dihalang oleh Om Ribut, di mana dia memutar belitkan fakta itu sebagai satu penghinaan dan merendahkan Indonesia. Sebenarnya jika dipikir dari segi positifnya, apa ya konten yang dibuat oleh warga-warga Indonesia itu, mereka adalah coba menginspirasikan negara itu agar berkembang maju. Situasinya begini, setiap pemimpin negara juga punya cita-cita tersendiri untuk membangun sebuah negara, di mana seorang pemimpin itu akan
coba membandingkan apa kekurangan di dalam negara dia dan apa kelebihan di negara orang itu, agar kelebihan di negara orang itu dapat dipraktikkan di dalam negara sendiri. Benar sekali Abang. Benar nah, begitulah cara seorang pemimpin itu membangun sebuah negara. Benar sekali Abang. Begitu juga apa yang dilakukan oleh para YouTuber itu. Mereka coba menyampaikan inspirasi kepada warga negara Indonesia agar bersuara untuk mengkritik kelemahan-kelemahan kepimpinan yang ada dalam kerajaan negara tersebut. Akan tetapi diputar belitkan oleh Koko Ri ataupun Mas Ribut ataupun Om Ribut ini menjadi suatu penghinaan, dan dimana bukti yang jelas terlihat apa saja konten yang dibuat oleh para YouTuber itu. Om Ribut ini menyuruh untuk mentertawakan ataupun dalam bahasa Indonesianya kepoin aja konten kreator itu. Jika kamu masih ataupun netizen ini masih lagi mempercayai Om Ribut ini untuk mengkepoin konten kreator itu di mana menyampaikan inspirasi, selama-lamanya Indonesia ini tidak akan maju karena YouTuber menyampaikan inspirasi. Namun Om Ribut mengatakan kepada netizen kepoin aja konten-konten tersebut. Nah, di mana ada beberapa netizen Indonesia ini yang turut beri komentar mengkepoin juga konten kreator tersebut. Jika beginilah cara pemikiran kamu, selama-lamanya Indonesia itu akan begitu. Melihat desa Morosi di Sulawesi jadi kampung orang Tiongkok. Desa Morosi di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara kini dikuasai oleh orang-orang Tiongkok. Desa yang dulunya masih didominasi warga tempatan mendadak berubah usai perusahaan Tiongkok beroperasi di sana. Kini penghuni desa itu didominasi pekerja dari warga negara Tiongkok. Setiap menit ada puluhan pekerja asing yang keluar dari kawasan industri yang berada di desa Morosi. Mereka berjalan bergerombol 5-10 orang. Dari dandanannya mayoritas identik dengan pekerja kasar atau unskilled worker. Penampilan mereka sangat sederhana, bahkan bisa disebut kucel. Sebagian besar mengenakan kaos oblong dan celana training. Ada pula yang memakai kemeja lusuh serta celana kain warna gelap. Sebagian besar pakai sandal jepit. Hanya sedikit pekerja yang mengenakan seragam proyek warna biru dan abu-abu serta bersepatu. Semua pekerja asing itu menggunakan bahasa Mandarin saat berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satupun yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau Inggris. Pekerja asing Tiongkok di Morosi selama ini memang dikenal tertutup. Terutama soal pekerjaan dan gaji, ribuan pekerja asal Tiongkok itu menghidupkan perekonomian desa Morosi. Namun di sisi lain ada potensi yang lepas karena seharusnya pekerjaan kasar bisa diisi orang Indonesia yang masih banyak yang menganggur. Ini cuma dugaan ikinya saja ya geng ya, kepada Tiongkok, Koko Ri ataupun MRI, Mas Ribut, Om Ribut lah kayak gitu ya geng ya. Ternyata dia suruh ke Tiongkok dan Tiongkok ternyata bangsa dia ataupun orang-orang dia sekarang berdiami di perkampungan di Indonesia, geng. Wah, ini bahaya banget nih, geng. Nanti jangan sampai kita orang Indonesia tersingkirkan diganti orang-orang Tiongkok nih, geng. Wah. Orang Tiongkok tahu sendiri ya, geng ya. Seperti Koko Ri dan MRI ini, geng ya. Dia meremehkan seperti kita dan lain sebagainya. Apa yang kita herankan, kita tuh dilihat dari yang kita lihat, yang kita ceritakan itu adalah inspirasi kita ke negara kita. Kenapa dia tidak suka dengan tentang itu? Dia selalu memperbandingkan dengan Tiongkok. Wah, ini ada udang di balik batu nih, geng. Koko Ri nih, geng. Ada maksud dan tujuannya. Apakah Koko Ri ini terlalu tolol? Enggak juga, geng. Ya, dari cakapnya, pembicaraannya pinter ngebodoh-bodohin netizen Konoha kayak gitu ya, geng ya. Jadi netizen Konoha ini udah berhati-hati ya kepada si Tiongkok ini ya, geng ya. Karena siapa tahu nanti bahaya juga, nanti kampung kalian malah dikuasai orang Tiongkok. Wah, percaya aja sama orang Tiongkok yang mencintai tanah air kita. Sekarang di Tiongkok sangat susah ya, geng ya, berlomba-lomba dengan sesama Tiongkoknya, berebut-rebut. Makanya orang Tiongkok tuh sampai lari ke negara Malaysia, ke negara Indonesia, saking susahnya, geng. Kayak gitu, hidup di sana banyak saingan ketat di sana, geng ya. Jadi hati-hati buat kalian. Kalau ada orang Tiongkok memuja-muja Tiongkok, suruh pergi ke Tiongkok, suruh sekolah ke Tiongkok,
Wah, jangan-jangan nanti ini ada udang di balik batu nih geng, pasal Tiongkok. Aduh, bahaya nih geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa benda silahkan boleh komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.